Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, video yang sebelumnya kita membahas atau kita mengutip daripada syair Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya gimana sikap kita tatkala kita itu direndahkan orang, diomongin sama orang, ya, dihinakan oleh orang. Maka beliau menjelaskan, maka adalah diam sebaik-baik jawaban daripada cemoohan orang tersebut. Di syair yang lainnya beliau juga pernah mengatakan bahwasanya jikalau kita ketemu sama orang kayak gitu, tampakkan kita itu bahagia, tampakkan kita itu senang, gitu. Nah, disinilah sobat yang dimuliakan Allah, bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Maka ikutkanlah, ya, daripada kejelekan atau kejahatan itu dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan itu akan menghapus daripada kejahatan atau keburukan itu. Ya. Seumpamanya kita dijahatin sama orang, kita dihinain sama orang, kita diomongin dari belakang, misalnya senyumin. Kalau kita tahu, kita senyumin, ya, tampakkan kita bahagia seperti itu. Dan begitupun kalau kita punya sesuatu kita kasih, ya, kita hadiahkan dia, maka akan luluh hatinya. Itulah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, betapa tergugahnya hati kami, ya, tatkala kami mendengar guru kami Abuya Al-Habib Hasan Baharun, beliau telah menerapkan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau pulang ke rumah beliau, lalu disampaikan bahwasanya Abuya ada orang yang menjelek-jelekan. Lalu ditanya siapa? Fulan. Nah, maka antarkan aku ke rumahnya. Dikirain mau ngapain, gak taunya apa? Beliau itu membawa biskuit Kongguan, ya. Zaman dulu, Kongguan itu ya, udah sangat istimewa, ya. Sehingga beliau bawa, ya, ke rumah orang yang dikatakan bahwasanya menjelek-jelekan beliau. Nah, tatkala sampai rumahnya bukan dimarahin, bukan membalas, tapi beliau mengucapkan atau beliau berterima kasih lalu memberikan hadiah Kongguan tersebut. Nah, di sini sebuah gambaran yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, ya, kalau kita bisa menerapkannya. Kadang kalau kita diomongin sama orang, kita direndahkan, kita dihinakan, bahkan kita dijahatin sama orang, hati kita udah luar biasa gejolaknya gitu. Ingin sekali marah, ingin sekali mengatakan hal-hal yang tidak baik. Namun itulah, ya, sebenarnya ada pahala yang begitu besar di balik itu. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kami, ya, Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, beliau selalu menyampaikan bahwasanya pesan ayah beliau, Abuya Hasan Baharun, yang tadi begitu luar biasa, ya, kita melihat biografi beliau tatkala dihina memberikan hadiah daripada biskuit Kongguan tadi, seperti itu. Nah, pesannya gimana? Yaitu adalah seandainya kita berada di sebuah posisi, ya, kita dihinakan sama orang, kita direndahkan sama orang, maka sebenarnya kuncinya adalah dua yang beliau sampaikan. Yang itu, yang pertama adalah kita selalu merasa bahwasanya kita adalah orang yang paling rendah di muka bumi. Dengan kita merasa bahwasanya kita orang yang paling hina, kita orang yang paling rendah, ya, merasa ya, kita ini orang yang paling rendah, kita yang orang yang paling hina, gak pantas dimuliakan. Ya, kalau kita udah merasa begitu, maka tatkala kita dihinain sama orang, kita diomongin sama orang, oh pantas orang saya orang paling hina, pantas kita diomongin nih, seperti itu. Jadi itu adalah kunci begitu luar biasa menjadikan hati kita lapang, hati kita menerima, gitu. Nah, sehingga kita nggak marah, ya. Meskipun marah ditahan, ya. Sehingga tatkala kita itu mendapatkan hal-hal seperti itu, kita udah biasa, oh pantas orang ini orang paling hina,
Jangankan kayak gitu, lebih dari itu aneh pantas karena kita adalah orang paling rendah. Dan kalau kita ngerasa seperti itu udah benteng yang paling kuat supaya kita nggak marah. Sobat yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah bukankah kita tahu bahwasanya seluruh yang terjadi di muka bumi ini adalah takdirnya Allah? Ya. Sehingga apa hikmah dibalik itu adalah agar kita sabar. Balasan orang yang sabar besar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Kita bersama. Ini makom ma'iyah, kebersamaan itu luar biasa. Kalau Allah sudah bersama hambanya, maka pertolongan, anugerah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba tersebut, bukan hanya di dunia akan tetapi di akhirat. Seperti itu. Maka tatkala seseorang mendapatkan sebuah ujian, cobaan, dia misalnya dihina atau dia diomongin orang atau dia dikatain atau dia dijahatin sama orang, lalu dia langsung kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya nerima ya Allah, saya menerima ini semua ya Allah. Saya tahu di balik ini ada pahala kalau saya sabar. Tapi kalau saya marah, saya nggak terima, maka saya nggak dapat apa-apa gitu. Kan adanya musibah, adanya ujian, adanya omongan orang, sebenarnya sikap kita, respon kita itu seperti apa? Kalau kita sabar, ya kita dapat pahala. Tapi kalau kita sama marah-marah, kita sama maki-maki juga, kita sama memberontak juga, maka kita nggak dapat apa-apa. Bahkan kita sama dia. Kalau kata Imam Syafi'i kemarin seperti itu. Ya, dia udah tercemar dirinya sehingga dia bisa menghinakan orang. Kalau kita ikut menghinakan dia, maka kita pun sama-sama hina karena kita sudah tercemar diri kita. Yaitu adalah kalahnya diri kita dengan hawa nafsu. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi seumpama misalnya fulan datang kepada kita lalu maki-maki kita, lalu kita, ya Allah, kalau saya sabar ini pahalanya gede banget. Terjadi hal itu supaya saya sabar, sehingga di situ kita akan merasa bahwasanya ya Allah, Engkau menganugerahkan saya pahala yang besar sebab dia, gitu. Engkau memberikan pahala yang sangat luar biasa, derajat yang sangat tinggi berkat dia mencaci maki saya, seperti itu. Jadi kita berterima kasih justru sama dia, karena dia sarana tercepat kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sarana kita untuk mendapatkan pahala yang besar sebab dia mencaci maki kita. Seandainya dia adem ayem aja nggak mau mencaci maki kita, kira-kira kita akan dapat derajat yang tinggi atau tidak? Tidak, ya seperti itu. Jadi dengan dia datang mencaci maki kita atau dia ngomongin kita dari belakang, kita tahu seperti itu. Justru kita terima kasih karena dengan itu lalu kita sabar, maka kita akan mendapatkan derajat yang tinggi, pahala yang banyak, seperti itu. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimahullahu rahmatal abrar, beliau benar-benar menerapkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad. Jadi kalau beliau mendengar ada orang yang menjelek-jelekan, itu sebuah rasa syukur dan terima kasih beliau, karena dengan itu beliau sabar, beliau mendapatkan derajat yang tinggi. Semoga kita bisa bisa meniru akhlak beliau, dan semoga kita bisa juga menerapkan hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa memupuk mental kita dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita tidak memiliki dosa kepada Allah dan juga dosa kepada seluruh manusia, dan semoga Allah juga menutupi aib dan kekurangan kita yang banyak ini. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.